pertanyaan yang mustahil yang bisa dijawab Quran adalah, siapa nama istri Adam, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas atau mengklarifikasi salah satu video dari unggahan channel Tidak Biasa yang menyatakan ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Al-Quran, yaitu kitab umat muslim, kitab kita semua. Di sini saya ingin menyatakan kitab Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, sehingga ada banyak hal yang mungkin tidak akan dapat dijawab oleh Al-Quran. Contoh sederhana, kita tidak akan menemukan 1 tambah 1. Kita tidak akan menemukan jawaban 1 tambah 1 di dalam Al-Quran. Dan kita tidak akan menemukan jawaban 3 kali 4 di dalam Al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran juga bukanlah sebuah kitab sejarah. Kita tidak akan menemukan sejarah kemerdekaan Indonesia di dalamnya. Tentu saja. Tapi ada sedikit sejarah yang dapat diambil pelajarannya di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan dan sejarah. Namun kita dapat menggali berbagai macam ilmu dan sejarah yang ada di dalam Al-Quran, yang dapat kita pelajari, kita jadikan tauladan. Dan beberapa ilmu pengetahuan yang telah dibuktikan oleh sains di zaman sekarang. Jadi adalah suatu hal yang wajar jika ada berbagai macam hal yang tidak bisa dijawab oleh Al-Quran. Namun di sini ada beberapa hal yang menarik yang dipertanyakan oleh saudara kita dari umat Nasrani di channel Tidak Biasa yang mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan syariat yang katanya tidak bisa dijawab oleh Al-Quran. Apakah pertanyaannya? Saya akan menyebutkannya. Pada channel Tidak Biasa, mereka menyusun beberapa pertanyaan, namun mengandung suatu argumen yang menjebak saudara muslim semua. Pada argumen pertama, mereka mengatakan, kajian kita fokus kepada Quran, belum fokus kepada hadis. Pada argumen ini, mereka menjebak kita agar seolah-olah kita menjawab argumen-argumen mereka dan pertanyaan-pertanyaan mereka hanya bersumber pada Al-Quran, tidak bersumber dari hadis. Saudara muslim semua, kita jangan terjebak pada argumen ini. Sebagaimana yang kita tahu, pedoman dalam kita beragama itu bukanlah hanya Al-Quran. Kita memiliki 2, yaitu Quran dan hadis, yang mana kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Jadi, jika saudara Nasrani hanya meminta jawaban dari Quran, tidak melalui hadis, itu tidak bisa. Karena pedoman kita adalah Quran dan hadis. Mereka saling melengkapi, di mana Quran memerintahkan dan hadis yang menjelaskan. Pada pertanyaan Anda yang pertama, Anda mempertanyakan siapa nama istri Nabi Adam, dan Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama Hawa. Mengapa Anda hanya mengandalkan Al-Quran, sedangkan umat muslim mempunyai 2 sumber pedoman beragama, yaitu Quran dan hadis? Jadi, mengapa Anda hanya meminta jawaban dari Al-Quran dan mengesampingkan hadis? Ini tidak masuk akal, karena kami mempunyai 2 pedoman, yaitu Quran dan hadis. Saya bukanlah seorang ustadz, saya bukanlah seorang kiai, dan saya bukanlah seorang syekh. Tapi saya yakin Anda banyak menguasai hadis yang bercerita tentang Nabi Adam dan istrinya, yaitu Hawa. Jadi saya tidak perlu untuk menunjukkan kepada Anda tentang hadis-hadis yang menyebutkan nama istri Nabi Adam. Ya, saya tahu Anda meminta keterangan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Tapi kami memiliki 2 pedoman. Anda harus menerima itu. Sehingga apa yang tidak ditemukan dalam Al-Quran, kami menggunakan hadis untuk menjawabnya. Karena hadislah yang menjelaskan tentang Al-Quran. Hadislah yang menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebuah kitab yang bersifat global.
Kemudian Anda berkata, di mana ayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersunat? Di mana ayat perintah bersunat? Mengapa Anda hanya mengandalkan Al-Quran, sedangkan umat Muslim mempunyai dua sumber pedoman beragama, yaitu Quran dan hadis, dan Anda meminta jawabannya berdasarkan Al-Quran? Ini tidak relevan, karena kami mempunyai dua pedoman. Sekali lagi, kami mempunyai dua pedoman, Quran dan hadis. Saya akan membacakan hadis Nabi yang berbunyi, hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan berkhitanlah. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi dan dihasankan oleh Al-Albani. Masih banyak hadis sahih yang lainnya, namun saya hanya akan memberitahu Anda hadis yang ini. Hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan berkhitanlah. Ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk berkhitan. Saya rasa Anda tahu bahwa setiap perkataan Muhammad SAW adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah, sehingga hadis beliau adalah secara tidak langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh lisan beliau. Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk bersunat sedangkan ia tidak bersunat? Itu tidak mungkin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penerima wahyu, yang mana ialah yang dahulu melaksanakan wahyu tersebut, kemudian umatnya. Saya di sini menemukan beberapa hal yang sangat bertentangan, terutama di dalam Injil Anda, kitab Anda. Di sini saya menemukan bahwa Paulus itu tidak bersunat, yang mana ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Di sini sangat jelas, bahkan orang awam pun dapat menafsirkannya dengan benar, di mana Paulus melarang umatnya untuk bersunat. Mengapa? Jika ia melarang umatnya untuk bersunat, berarti juga ia tidak bersunat. Juga disebutkan dalam Galatia pasal 6 ayat 15 yang berbunyi, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Di sini Paulus mengajarkan bahwa bersunat itu tidak ada artinya. Mengapa? Di ayat sebelumnya Paulus menyatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak akan bersamamu. Dan di ayat Galatia 6 pasal 6 ayat 15, Paulus berkata, bersunat itu tidak ada artinya. Mengapa? Apakah Paulus berusaha meniadakan hukum-hukum Taurat? Apakah Paulus berusaha meniadakan hukum-hukum perjanjian sebelumnya? Di Kejadian pasal 17 ayat 14 dinyatakan, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Di Kejadian pasal 17 ayat 14 sangat bertentangan dengan pernyataan Paulus di Galatia pasal 5 ayat 2 dan Galatia pasal 6 ayat 15, di mana Paulus menyatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berguna bagimu. Dan jikalau kamu bersunat atau tidak bersunat, tidak ada artinya. Berarti Paulus berusaha mengingkari perjanjian sesuai yang dinyatakan dalam Kejadian pasal 17 ayat 14. Di sini juga dikatakan di surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 2. Jika demikian,
apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, menurut surat Roma pasal 3 ayat 1-2, firman Allah dipercayakan juga kepada mereka yang sunat. Tapi ini bertentangan dengan Galatia pasal 5 ayat 2, Galatia 6 pasal 15, di mana Paulus berusaha meniadakan sunat. Dan dia berkata, "Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu." Namun Paulus dipercaya sebagai orang pembawa firman. Bagaimana bisa? Anda juga berkata, di mana ayatnya dalam Al-Quran Allah menyuruh umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perlu Anda garis bawahi, Maulid Nabi bukanlah suatu syariat di dalam agama Islam. Maulid Nabi bukanlah syariat, tapi merupakan suatu perayaan yang digunakan untuk mengenang masa-masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka dibuatlah perayaan untuk mengenang masa-masa kenabian Nabi Muhammad ini di tanggal lahir beliau. Para ulama pun bertentangan tentang merayakan Maulid Nabi. Jadi, memang tidak ada ayat di dalam Al-Quran untuk memerintahkan Maulid Nabi, karena ini bukanlah syariat. Kemudian Anda berkata, di mana ayatnya anjing itu haram? Anda mempertanyakan, di mana ayat Quran yang menyatakan anjing itu haram? Saya rasa Anda tahu banyak hadis yang menyatakan anjing itu haram. Perlu Anda garis bawahi, dalam pengharaman anjing, 4 mazhab pun berbeda pendapat. Namun 4 mazhab sepakat yang haram pada anjing itu adalah liurnya. Namun memegang anjing dan memakannya, ulama banyak berselisih pendapat akan hal itu. Kata Imam Ahmad, jika hanya terkena liur anjing, maka itulah yang haram. Dan bila memegang anjing, itu tidak haram. Namun, kata Imam Syafi'i, memegang anjing pun haram, karena kita tidak tahu kapan anjing itu akan menjilat tubuhnya. Kemudian Anda juga berkata, di mana ayat Al-Quran yang menyebutkan sholat 5 waktu? Di dalam Al-Quran memang hanya disebutkan 3 waktu saja. Namun, perlakuan dan penjelasannya terperinci telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan oleh hadis. Beliau melaksanakan sholat dengan 5 waktu. Sehingga tidak relevan jika Anda hanya mempertanyakan jawaban berdasarkan Al-Quran dan mengesampingkan hadis Nabi SAW, atau Anda menolak jawaban dari hadis. Lagi pula, dalam video Anda itu mempertanyakan hal yang tidak apple to apple. Anda mengatakan bahwa umat Islam menyerang Kristen dengan pertanyaan, di manakah dalam Injil, di manakah dalam Bible Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Lalu Anda menyerang umat Muslim dengan pertanyaan yang tidak ada jawabannya dalam Al-Quran, yaitu, siapakah istri Nabi Adam? Di mana ayat Nabi Muhammad bersunat? Di mana ayat perintah bersunat? Di mana ayatnya dalam Al-Quran Allah menyuruh umat Islam merayakan Maulid? Dan lainnya. Ini adalah perbandingan yang tidak apple to apple. Jika Anda ingin membuat suatu perbandingan, maka tanyakanlah, di mana Allah mengaku, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Itu baru apple to apple. Dan Anda menjebak kami dengan hanya harus menjawab pertanyaan Anda yang jawabannya hanya bersumber dari Al-Quran. Anda menolak jawaban dari hadis Nabi SAW. Itu tidak bisa, karena kami memiliki 2 pedoman yang saya sering tekankan pada video ini. Anda juga berkata, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan atau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang telah saya bacakan. Dan Anda berkata, walaupun tidak ada jawabannya, keyakinan kami tidak berubah.
Kami mendapatkan jawabannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Anda menolak jawaban dari hadis. Di dalam Al-Quran, jika ada suatu tokoh dalam suatu cerita yang tidak disebutkan secara rinci nama dan tempatnya, maka kisah tersebut berpotensi akan terjadi di masa depan dengan nuansa yang berbeda dan tokoh yang berbeda. Contohnya seperti kisah Nabi Adam dan istrinya akan berpotensi terjadi di masa sekarang dengan nuansa dan tokoh yang berbeda. Al-Quran juga tidak menyebutkan nama Habil dan Qabil, namun kami percaya nama anak Nabi Adam adalah Habil dan Qabil. Mengapa demikian? Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci nama mereka berdua, karena kisah tersebut akan berpotensi terjadi lagi di masa depan atau masa sekarang. Ketika Anda membaca cerita tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran, Anda menemukan suatu sosok yang bernama Fir'aun. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapakah nama asli Fir'aun. Yang kita tahu Fir'aun hanyalah sebuah gelar Raja Mesir. Siapakah Fir'aun sebenarnya? Al-Quran tidak menyebutkannya, karena hal tersebut berpotensi akan terjadi di masa sekarang atau masa depan dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Jadi, sekian video kali ini, kurang dan lebihnya, dan jika saya menyakiti perasaan saudara-saudara saya yang non-muslim, saya banyak mengucapkan minta maaf dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.